Tuhan telah turut bekerja bersama-sama dengan orang-orang percaya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kadang di dalam saat kita mengalami kejatuhan, mengalami penderitaan, mungkin kita merasa bahwa Tuhan tinggal diam atas keadaan kita, bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Namun firman Tuhan cukup nyata menyatakan kepada kita, aku tidak mereka-rekakan yang jahat, tapi rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Saudara jemaat Tuhan, boleh saja kita di dalam penderitaan yang amat sangat itu seperti tidak melihat Tuhan sebenarnya ada dan bersama-sama dengan kita. Oleh karenanya kita ragu akan kemahakuasaan Tuhan. Kita ragu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Pesan khotbah kita pada hari ini akan menunjukkan bagaimana Tuhan mau dan telah melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Ketika tiba saatnya Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dan dielu-elukan sebagaimana judul perikop yang telah kita baca tadi. Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hatinya mau melakukan dan mau menanggung yang seharusnya kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita ditanggung oleh Yesus. Dan dia mengambil rupa seorang hamba, itu firman Tuhan. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak merasa menjadi kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun dia mengosongkan diri. Dia rela taat sampai mati untuk keselamatan kita. Itulah yang Tuhan lakukan untuk kita, saudara jemaat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, dia masuk. Sebelum dia masuk, dia perintahkan kepada dua orang muridnya, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Luar biasa Tuhan kita. Dia tahu apa yang ada di balik dinding. Dia tahu apa yang ada di balik kampung. Bahwa di sana akan ada. Itu suatu hal yang luar biasa. Bahwa memang dia adalah Allah yang Maha Tahu. Maka Tuhan berkata ketika kita berdoa, sebelum ada niat kita berdoa, dia sudah tahu. Sebelum kita mengucapkan doa-doa kita itu, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Pergilah dan kamu akan menemukan. Itu adalah hal yang luar biasa, Allah yang Maha Tahu. Dan dia katakan, dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dia tahu orang akan berkata apa. Dia tahu orang mau bilang apa. Maka di lubuk hati terdalam orang pun Tuhan tahu. Sebelum kita berujar, apa yang mau kita katakan, dia tahu. Maka di dalam kemahatauan Tuhan itu, disitulah kita dengan segala kerendahan hati menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan tahu isi hati saya. Tak kala Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau Tuhan. Dia hanya merendahkan diri di dalam perasaan bersalah itu. Engkau tahu Tuhan isi hati saya.
Dia tidak berani lagi membela diri dengan kata-kata memuji dirinya sendiri, namun dia rela dengan kepasrahan. Engkau Tuhan tahu. Maka Bapak Ibu, pada saat kita berdoa juga, Tuhan tahu sebelum kita mengucapkan. Saudara jemaat Tuhan, ketika kedua murid ini pergi ke kampung yang Tuhan tunjukkan, benar apa adanya. Kata orang-orang di sekitar itu tepat seperti yang Tuhan katakan. Tetapi Tuhan berpesan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukannya. Ini luar biasa. Karena Tuhan memerlukannya, maka mereka merelakannya. Ketika Tuhan menginginkan apa yang Tuhan butuhkan di dalam pelayanannya, orang rela. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita rela apabila Tuhan butuhkan atau tidak? Apakah kita rela atau mungkin Bapak Ibu kita hanya merelakan hal-hal yang sangat kecil dari sekian banyak yang Tuhan inginkan, dari sekian banyak yang Tuhan butuhkan di dalam pelayanannya, dalam misinya di dunia ini. Maka ini adalah menjadi evaluasi bagi kita, apa yang sudah dan yang telah saya perbuat. Apa yang telah kita lakukan sekarang demi kebutuhan gereja Tuhan. Apa yang telah kita lakukan. Terkadang Bapak Ibu saya juga sering melihat, manakala gereja di WEK misalnya, di rumah Amang lah minggu depan atau 2 minggu lagi pertanyaan. Oh jangan, susah Bapak Ibu kadang. Padahal seluruh umat di WEK-nya akan berdoa di situ, mendoakan penghuni rumah itu Bapak Ibu. Adakah di antara kita yang susah memberikan dan merelakan rumah kita menjadi mesbah buat penyembahan bagi Tuhan? Ini menjadi aneh kalau kita tidak rela. Ketika segala kebutuhan pelayanan gereja harus kita tanggung bersama, menjadi hal yang menyulitkan bagi kita. Kita tidak rela. Kita tidak seperti merasa tidak mampu Bapak Ibu. Saat ini gereja kita HKBP di seluruh dunia dimanapun menjadi satu. Seluruh gereja HKBP di seantero dunia ini menjadi satu. Saya katakan satu karena apa? Menjadi sentralisasi. Kita jemaat HKBP Cijantung ini juga turut menanggung gereja yang ada di Pakpak atau di Sidikalang atau di pelosok Tapanuli di sana. Itu menjadi tanggungan kita juga. Maka jangan ada yang salah paham ketika ada istilah sentralisasi Bapak. Bukalah hatimu untuk ingatlah persembahan saya ini juga ternyata sudah menolong saudara saya yang di kampung-kampung sana. Saya dulu melayani pernah di Bagan Batu. Saya tidak tahu apakah ada di sini jemaat di Bagan Batu. Saat itu jemaat cabang kita 26, bayangkan Bapak, 26. Kalikan coba Bapak Ibu berapa kali kunjungan pendeta bisa hadir di jemaat kalau 26 gereja dilayani satu pendeta. Nah, karena ketidakmampuan hanya satu orang. Bayangkan sekarang gereja-gereja di kampung yang tidak memiliki pelayan karena mereka tidak mampu, karena mereka sedikit. Tapi sekarang gereja kita luar biasa. Karena HKBP Cijantung sudah turut menanggung 10 orang pun jemaat di bukit sana kelak akan dilayani oleh 1 orang pelayan. Tidak lagi mereka susah. Maka buka hatimu mengenal, buka hatimu dan berikanlah, sokonglah gereja kita. Jangan ada yang bersungguh-sungguh, masa kita menanggung semua? Memang mari kita bersatu.
Udah saatnya gereja kita menjadi gereja yang kuat. Secara global gereja kita ini sangat kaya dan besar, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita di Cijantung ini memiliki jemaat 1630 kepala keluarga. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Sudah berapa yang bisa kita dukung pelayanan di gereja AKBP di seluruh dunia. Maka bukalah hati Mamanginang, mari bergerak. Manakala ada jemaat hanya terdaftar, mari kita bersama-sama untuk mengundang mereka untuk hadir dalam setiap peribadahan kita. Saudara jemaat Tuhan, kerelaan hati kita ketika itu menjadi milik Tuhan untuk kebutuhan Tuhan, kita relakan. Jangan lagi tutup pintumu. Kalau misalnya dihunjuk sebagai tuan rumah untuk pertanian, ingatlah Bapak Ibu, yakin dan percaya, aminkan, aku orang yang datang pun di situ menjadi berkat bagimu, karena di situ ada doa-doa. Di mana 2 atau 3 orang bersekutu di dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Apalagi kita bersehati Bapak Ibu, dan apa yang kalian minta, Tuhan berjanji akan memberikan di situ. Jadi jangan tutup pintu Mamanginang. Apalagi kepada para rasul, Tuhan Yesus katakan, kalau ada yang menolak, hempaskanlah abumu. Hukumannya lebih berat dari Sodom dan Gomora bagi orang yang menolak Injil, bagi orang yang menolak kabar sukacita itu. Maka kita jangan sempat menolak kabar sukacita dan gereja kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kuda keledai ini dilepaskan dan dibawa kepada Yesus, maka dialasilah keledai ini dengan pakaian mereka. Ini luar biasa mengingatkan. Melepaskan mereka dari pakaian. Apa ini pakaian kita mengingat? Ini adalah kehormatan kita. Tapi itulah yang dibuat menjadi alas untuk duduk Tuhan Yesus. Sementara Yesus masuk, naik keledai. Kenapa Tuhan tidak naik kuda? Karena pada saat itu kuda adalah kendaraan yang gagah, apalagi dia seorang panglima. Tapi Tuhan duduk, naik keledai, itu sudah dinubuatkan. Kalau di Zakaria 9:9 itu sangat jelas. Kedatangan Tuhan Yesus itu menunjukkan kerendahan hati Tuhan, bahwa Dia datang di dalam segala kerendahannya, ketulusan, kepolosannya. Dia datang hadir untuk keselamatan umat manusia di dalam segala kerendahannya. Itulah tadi yang kita katakan, Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak sesuai dengan harapan umat ini, bahwa Dia tidak menaiki kuda dengan segala kemegahannya, tapi di dalam kerendahannya menaiki keledai muda yang belum pernah diduduki siapapun. Demikian Tuhan kita hadir dengan segala kerendahannya. Artinya Tuhan itu Mamanginang merendahkan diri untuk keselamatan kita. Dia tidak pasang harga. Tuhan itu tidak bilang sebelum manusia itu melakukan ini saya tidak datang. Sebelum manusia itu minta maaf saya tidak ampuni, bukan begitu. Tapi Dia rela turun langsung menggantikan kita, menanggung segala hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Sangat dekat, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan janji Tuhan, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Bahasa Bataknya lebih enak Mamanginangnya, sainadonganak kuruhamu galupan. Maka umat Tuhan bernyanyi, setiap jam ya Tuhan, setiap jam, setiap detik Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan Dia tidak tinggal diam atas penderitaan yang sedang ditanggung umat itu. Maka Dia menggantikan kita. Dia ambil itu hukuman yang ditimpakan kepada kita dan Dia tanggung sendiri. Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita menyambut Tuhan. Saat kita akan memasuki perayaan Jumat Agung, mari bukalah hatimu,
Masuklah Tuhan, biarlah aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Pada hari Jumat yang akan datang kita akan menerima darah Kristus, roti sebagai simbol dari tubuh Kristus. Terimalah itu dan segala kerendahan. Biarlah kita ditebus oleh darahnya sehingga kita akan memperoleh keselamatan. Dan jangan ragukan, yang terbaik Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin.